selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Lima nagari Desi Junjung dilanda banjir bandang. Pengedar sabu-sabu ditangkap usai bertransaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Tingkat kunjungan wisata di Bukit Tinggi menurun akibat bencana. Banjir bandang melanda 5 nagari di Kecamatan Sumpur Kudus, Sijunjung pada Senin malam, yang merendam nagari Sumpur Kudus Selatan, Unggan, Silantai, dan nagari Manganti. Akibatnya, ratusan rumah terendam, serta puluhan rumah rusak sedang dan rusak parah. B. Puto detetan lu bi kerapuang. Koda pura bi. Kejadian banjir tersebut akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Sumpur Kudus dan Sijunjung, hingga menyebabkan sungai Sumpur yang mengalir di 5 nagari itu meluap. Selasa pagi, banjir masih menggenangi permukiman dan sebagian lagi dipenuhi oleh lumpur yang terbawa banjir. Di sini ada satu rumah yang ini memang habis, hancur rata dengan tanah, dan ada beberapa hektar sawah di bawah sana juga yang terdampak akibat banjir. Menurut data sementara dari BPBD Sijunjung, ratusan rumah, fasilitas umum, serta kantor wali nagari terendam banjir dan genangan lumpur. Selain itu, ratusan hektar sawah juga rusak parah. Banjir juga merusak jaringan listrik karena banyak tiang listrik yang roboh akibat dihantam banjir bandang. Saat ini, tim BPBD yang dibantu polisi dan tentara berada di lokasi banjir untuk membantu masyarakat. Jadi bencana banjir bandang di aliran nagari Sumpur Kudus Batang Sumpu. Di situ sekarang laporan dari masyarakat yang paling terdampak adalah di wilayah Silantai. Informasi sementara tim masih di BPBD dan dari Kabupaten Sijunjung sedang ke lokasi untuk menyusun data pasti berapa jumlah kerugian dan korban yang terdampak dari bencana ini. Sejauh ini belum ada laporan korban jiwa yang diterima Posko Penanggulangan Banjir Bandang. Sedangkan kerugian akibat banjir bandang itu masih didata BPBD setempat. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung. Puluhan mahasiswa Universitas Andalas menggelar aksi demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Padang. Mereka menuntut agar Pengadilan Negeri Padang serius dan mempercepat proses persidangan kasus dugaan korupsi dana kemahasiswaan UNAN. Dengan membawa spanduk dan poster, mahasiswa mengecam kinerja Pengadilan Negeri Padang yang lambat menangani perkara korupsi dana mahasiswa UNAN. Pasalnya, kasus tersebut telah berlangsung 2 tahun lamanya. Namun hingga sekarang, tidak kunjung tuntas di Pengadilan Padang. Mahasiswa menduga ada intervensi dari luar, sehingga pihak pengadilan sengaja mengulur-ulur waktu persidangan. Dalam kasus ini, seorang pejabat UNAN bernama Muhammad Arsyad, bendahara pengeluaran pembantu akademik dan kemahasiswaan, duduk sebagai terdakwa, dengan nilai korupsi mencapai hampir 600 juta rupiah. Di UNAN itu ada kasus korupsi, dana kemahasiswaan, dana kegiatan organisasi mahasiswa, adapun juga dana reward prestasi mahasiswa, itu totalnya di kita ada 613-an juta. Lalu kalau di sini di pengadilan ada sekitar 500-an juta, dan itu kasusnya sejak 2022. Dan sampai pada hari ini kasusnya belum selesai, dan itu diduga adanya permainan di balik layar, ya ada yang berusaha untuk menghalau dan menghambat kasus ini untuk segera selesai.
Ketua Pengadilan Negeri Padang, Syafrizal menjelaskan bahwa kasus ini baru masuk ke pengadilan bulan September 2024 dan hingga kini baru sampai pada pemeriksaan saksi-saksi. Untuk sampai ke vonis masih butuh proses persidangan yang panjang. Jadi ini baru 2 bulan jalan perkaranya, masih saksi. Dan kepada adik-adik, ini saya undang, silahkan datang untuk memantau persidangan. Monggo silahkan datang untuk memantau persidangan perkara ini atas nama terdakwa Muhammad Afsal menyangkut dengan tipikor di UNAM. Lihat persidangan, pantau persidangan. Yang penting tertib, kami terbuka untuk umum. Menurut mahasiswa, dampak korupsi ini menyebabkan aktivitas mahasiswa untuk berkegiatan menjadi terhambat. Bahkan, untuk mengikuti lomba-lomba di luar Sumatera Barat, mereka harus patungan karena tidak adanya dana bantuan kemahasiswaan yang saat ini dibekukan oleh pihak kampus sebagai dampak dari kasus korupsi yang terjadi. Robiham melaporkan dari Padang. Puluhan mantan buruh anggota Koperbam Teluk Bayur mengadukan nasibnya ke DPRD Sumbar Selasa siang. Pasalnya uang tali kasih yang dipotong dari upah bongkar muat tak dibayarkan oleh Ketua Koperbam Teluk Bayur, Chandra. Uang itu dipotong sebesar 2,5% dari upah 1 kali proses bongkar muat kapal di Pelabuhan Teluk Bayur. Para buruh yang meninggal dunia atau mengundurkan diri dari pekerjaan akan mendapatkan uang yang disebut dana tali asih sebesar 25 juta rupiah per orang. Kenyataannya, sudah setahun lamanya, 84 orang bekas buruh Koperbam ini mengundurkan diri. Namun Ketua Koperbam tak bersedia memberikan dana tali asih tersebut. Di bulan Maret 2022, telah sepakat untuk kemudian memotong uang keringat mereka ini sebesar 2,5%, yang itu nanti menjadi simpanan bagi mereka ketika mereka tidak lagi sebagai anggota koperasi, itu harus dikembalikan dengan jumlah 25 juta per orang. Berjalan 2-3 tahun, sebagian anggota mengundurkan diri, tetapi ternyata pengurus ada yang dia bayarkan 25 juta itu, ada yang tidak. Nah, 84 orang ini termasuk yang tidak dibayarkan. Wakil Ketua DPRD Sumbar, Ikra Cisaputra menyatakan, pihaknya akan memanggil pengurus Koperbam, dinas koperasi, dan instansi terkait lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama sekali kami akan menampung terlebih dahulu apa yang tadi aspirasi dari kawan-kawan ex-Koperbam ini, dan untuk selanjutnya tentunya kami dari lembaga DPRD akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan dengan apa dari aspirasi dari kawan-kawan ex-Koperbam ini. Tentunya nanti ada dinas koperasi yang akan berkaitan, mungkin nantinya dari Koperbam sendiri, atau nantinya kami akan mempertanyakan karena ini permasalahan kan sudah sampai di pihak kepolisian. Diduga tak disalurkannya dana tali asih kepada 84 mantan buruh Koperbam Teluk Bayur Padang ini karena tidak mendukung Ketua Koperbam saat hendak maju kembali sebagai Ketua Koperbam setahun yang lalu. Laude Johardio Anse melaporkan dari Padang. Di setiap pelabuhan tadi boleh lebih dari 1 TKBS. Empat pasang calon wali kota dan wakil wali kota Bukit Tinggi mengikuti debat publik pertama yang digelar Komisi Pemilihan Umum Bukit Tinggi di auditorium sebuah hotel di Bukit Tinggi. Pada pelaksanaan debat publik, terdapat 9 tema yang dibahas. Antara lain, masalah pariwisata, lingkungan hidup, ekonomi kreatif, kesehatan, dan lain sebagainya. Debat digelar untuk memaksimalkan masa kampanye pasangan calon, sehingga masyarakat dapat mengetahui visi misi masing-masing kandidat yang akan bertarung.
Ya, itu isu pariwisata, isu lingkungan, kemudian ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal itu yang dibahas tadi. Ya, yang perlu kita evaluasi jadwalnya itu kan tadi mulai kita jam 1, namun itu molor setengah jam. Kemudian durasinya agak terlalu lama, itu melebihi ketentuan 180 menit. Namun kita lihat tadi tim pendukung itu alhamdulillah tertib. Selama proses pelaksanaan debat publik, tidak ditemukan pelanggaran ataupun permasalahan yang berarti. Hanya keterlambatan waktu dan riuhnya massa pendukung pasangan calon di dalam ruangan, sehingga proses debat sempat terganggu. Kita lihat berjalan dengan lancar ya, tidak ada persoalan yang berarti di dalam debat ini. Barangkali tadi di masa-masa penyampaian visi misi paslon atau tanggapan barangkali penonton yang sedikit agak heboh ya. Kita tidak menemukan ada pelanggaran di sini. Kemudian juga dari sisi waktu tadi agak molor dari waktu yang ditentukan, tapi sudah kita rekomendasikan untuk dipersingkat tadi pertanyaan terakhir. KPU berharap dengan adanya pelaksanaan debat dapat menambah wawasan masyarakat untuk menentukan pilihan mereka pada pilkada nanti. Debat publik ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polresta Bukit Tinggi. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.